Tahun baru, resolusi baru, dan saatnya tahu hal-hal baru juga. Sering kan dengar orang ngomong, coba kalau aku tahu itu dari dulu. Begitu ada kaitannya sama pelajaran hidup. Nah, sekarang Mbak Em mau bantu kamu buat curi start dengan ngasih tahu 10 things I wish I knew sooner versi Mbak Em. So, without further ado, yang pertama, kesehatan merupakan prioritas utama. Terdengarnya klise ya, dan sering banget disebut-sebut, tapi sering kali juga digampangin atau dilupain sama orang-orang, apalagi yang usianya masih 30 tahun ke bawah nih biasanya. Kalau begadang dianggapnya biasa, ada stres juga ditahan-tahan aja. Makannya sembarangan, istirahatnya nggak teratur. Awalnya sih mungkin ya baik-baik aja, tapi pelan-pelan dampaknya baru akan kerasa beberapa tahun kemudian. Ngejaga kesehatan tuh salah satu bentuk perjuangan yang paling nyata dan supposedly paling gampang buat masa depan kita. Semua hal yang lagi kita kejar dan perjuangkan nih kayak karir, mimpi, dan juga tanggung jawab sangat bergantung ke kondisi kesehatan kita. Kalau kesehatannya terganggu, niat sama rencana kita tuh bakalan sulit banget buat dijalanin. Bukan karena kita kurang usaha, tapi ya karena badan kita tuh kekurangan kapasitas buat ngejalanin action demi actionnya. Yang kedua, semua orang yang datang di hidup kita itu selalu bawa pelajaran. Selama kita hidup, kita bakal ketemu banyak orang dari berbagai macam watak dan juga karakter. Ada orang-orang baik yang kita hargai, hormati, sampai juga kita sayangi nih ya at some point. Mereka ini biasanya kasih kita support, ngehargain kita, dan juga kasih pelajaran yang baik. Tapi ada juga orang yang bikin kita tuh kecewa, sakit hati, sampai-sampai juga mungkin merasa dikhianati. Hanya aja nih, seringkali kita cuma fokus ke rasa nggak enaknya. Padahal, orang-orang ini juga ngasih pelajaran penting. Misalnya, buat jangan melakukan hal yang menyakitkan yang sama ke orang lain. Atau sekedar jadi note aja buat kita tuh waspada kalau someday ketemu orang lain yang serupa. But that's life guys. Hal-hal yang terjadi di hidup kita, baik kecil maupun besar, pasti ngasih kita pelajaran. Meskipun ya beberapa caranya mungkin nyakitin dan bikin kita tuh jatuh terlebih dahulu. Yang penting, dari pelajaran yang menyakitkan ini kan, apa kitanya mau stop di lukanya aja? Atau kita tuh ambil pelajarannya buat bikin kita tuh jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya? Atau bahkan lebih tertempa dan banyak pengalaman untuk menghindari hal yang menyakitkan itu terulang kembali. Next yang ketiga, sibukin diri kita sendiri sampai nggak ada waktu buat menghakimi orang lain. Ini khususnya buat orang-orang yang sering banget lebih perhatian ke kehidupan orang lain dibanding kehidupannya sendiri. Misalnya kayak ngeliatin atau malah nyari-nyari salahnya orang lain. Begitu juga kayak keputusannya, pilihan hidupnya juga kamu judge. Kalau kamu salah satunya, coba deh renungin. Ada nggak sih untungnya buat kamu? Daripada energi kita tuh terbuang buat ngurusin hidup orang lain, better pakai itu buat ngeboost hidup kita sendiri. Kayak belajar hal baru buat selangkah lebih dekat untuk menggapai cita-cita sampai jadi versi kita yang lebih baik dari kemarin. Mindset ini bakal bikin kamu tuh lebih fokus ke growth kamu sendiri. Dan hidup kamu tuh bakal lebih damai dan juga ya less drama akibat terlalu merhatiin hidup orang lain. Jadi tuh gak ada tuh buang-buang jauh-jauh. Kamu juga bakal gak gampang tersinggung sama hal-hal yang sepele. Dan hubungan kamu sama orang lain bakalan lebih sehat dan juga dewasa. Intinya sih, investasiin energi kamu buat diri kamu sendiri. Yang mana hasilnya bakal lebih nyata dan tahan lama. Bukan dipakai hanya buat rasa puas sesaat dari ngejudge orang lain. Next yang keempat, jangan malu promosiin diri sendiri. Promosiin diri sendiri tuh beda loh ya sama pamer atau nyombongin diri. Ini tuh soal nunjukin rasa percaya diri kamu dan juga kemampuan dan pencapaian nyata yang udah kamu raih. Kalau kamu udah kerja keras buat sesuatu, kamu bisa ceritain hal itu di konteks yang tepat. Misalnya kamu lagi mau nge-lift up orang lain nih, atau juga pas lagi interview kerja, atau pas lagi bangun relasi yang profesional. Yang penting, hal yang kamu ceritakan itu emang hasil dan skill yang kamu punya dengan jujur. Bukan hasil bohong-bohong manis, apalagi klaim cerita orang lain sebagai cerita kamu ya. Yang ini sih, Mbak Em tegesin ya, kamu jangan pernah sekali-sekali lakuin. Nah, seiring kamu bertambah dewasa,
Kemampuan ini tuh bakal ngebuka peluang baru. Apalagi di zaman sekarang ya, persaingannya makin ketat. Satu-satunya cara supaya kerja keras dan kualitas kamu tuh kelihatan, yaitu nunjukin hasil nyata. Jadi kamu jangan malu buat ceritain hal itu. Bukan buat pamer atau nyombong, tapi biar orang tuh tahu kualitas kamu dan ngebuka kesempatan baru buat kamu. Next yang kelima, hati-hati sama orang yang gak walk the talk. Ada beberapa orang yang pinter ngomong atau nasehatin, tapi ternyata aksi nyatanya tuh gak sesuai sama omongannya. Well, sekali atau dua kali sih wajar. Terlebih lagi kalau dia ada alasan tertentu. Tapi kalau sering, terutama yang berkaitan dengan janji atau hal-hal yang mereka klaim, ini tuh sinyal buat kamu hati-hati. Terlebih lagi kalau konteksnya udah masuk manipulasi. Hal yang sama berlaku juga buat diri kamu. Jangan cuma ngomong mau berubah atau berkomitmen, tapi nggak ngelakuin apa-apa setelah hal itu. Walk the talk itu penting banget. Walaupun ya, Mbak M tahu, ngomong itu tuh jauh lebih gampang daripada ngelakuinnya. Tapi kalau kamu nggak walk the talk ya tentunya image kamu juga jadi nggak oke kan? Penting banget loh sebenarnya ngejaga integritas dan juga reputasi kamu. Nextnya, yang keenam, jangan pernah bakar jembatan. Hampir semua orang pasti pernah punya konflik atau pengalaman kurang mengenakan sama orang lain. Misalnya sama teman sekampus atau rekan kerja di kantor lama. Rasanya pasti pengen cut off mereka kan? Tapi nih, seiring kita beranjak dewasa juga, penting banget buat kita tahu mana yang bisa di cut off sama yang enggak. Kalau emang orangnya bener-bener toksik gak ketolongan, cut off. Tapi kalau misalnya situasinya masih bisa dikendalikan, kayak mungkin orangnya ya gak toksik nih, cuma rada unik aja. Dan ada kemungkinan peluang di masa depan. Jangan pernah kamu bakar jembatannya. Gak perlu kamu terus komunikasi, tapi cukup jaga sikap dan reputasi kamu tuh pas kamu pamitan ke mereka. Dengan begini, kalau sampai kamu butuh balik lagi ke jembatan itu, prosesnya bakal lebih mulus dan bebas dari drama. Tapi ingat, kalau kasusnya ekstrim dan sangat toksik, totally fine ya buat cut off total. Next yang ketujuh, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Seiring kita beranjak dewasa juga, lingkup pertemanan secara perlahan-lahan akan mengecil. Bukan karena sesuatu negatif, tapi karena ada seleksi alami di mana orang-orang udah saling punya prioritas dan jalannya sendiri-sendiri. Kalau kamu dulu fokus ke jumlahnya, makin dewasa nanti kamu bakal fokus ke kualitasnya. Makanya penting banget buat pinter-pinter milih orang yang benar-benar suportif, sefrekuensi, dan bisa bantu kamu berkembang secara mental dan emosional. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya mindset positif dan nilai hidup yang sejalan, atau at the very least saling menghargai. Dengan dikelilingi lingkungan seperti ini, kamu bakal terbantu buat tumbuh dan juga saling menguatkan diri dan menjaga mindset kamu tetap sehat. Terutama kalau kamu tuh lagi berada di fase hidup yang berat. Yang kedelapan, jangan suka nyari alasan buat nunda-nunda sesuatu. Ayo, siapa yang masih suka begini? Hal yang kita tunda ini, entah itu kesehatan, karir, relasi, sampai pengembangan diri, ujung-ujungnya bakal tetap kita jalanin. Bedanya cuma timing aja. Yang harusnya bisa mulai lebih cepat, jadi harus mundur. Dan pas kamu baru mulai, kamu bakal sadar kalau waktu yang tersisa itu jadi lebih sedikit. Kalau kamu suka nunda-nunda karena alasannya belum siap, let Mbak M tell you something. Hidup tuh gak pernah cuma nunggu kamu siap. Waktu bakal terus jalan, dan kesempatan bisa lewat gitu aja cuma karena kita nunda-nunda. So, mulai kurangin habit nunda-nunda ini ya. It's okay kalau kamu masih merasa takut dan belum mampu. Small steps matter loh. Mau sekecil apapun progresnya. Progress is a progress. Jangan lupa hal itu. Yang kesembilan, kalau kamu tahu silent battle tiap orang, kamu gak bakal pernah iri sama kehidupan mereka. Di era sosmed, kita tuh sering mikir kalau kehidupan orang lain tuh kayaknya lebih enak dari hidup kita. Dilihat dari pencapaiannya, liburannya, karirnya, dan juga mungkin kisah percintaannya yang diposting di sosmed. Karena hal itu ngasih kita gambaran hidup yang sempurna. Padahal, semua orang yang posting something di sosmed, itu pasti milih-milih bagian terbaiknya aja. Kebanyakan seperti itu ya. Kita nggak pernah tahu apa aja masalah, tekanan, dan luka yang mereka hadapi di balik layar. Semua orang pasti punya perjuangannya sendiri. Jadi, ngebandingin hidup kita dengan potongan yang mereka tampilkan itu, ya nggak oke lah. Karena ya nggak apple to apple. So, daripada buang energi buat iri,
Fokus ke perjalanan dan progres diri kamu aja. Dan yang paling penting, be kind to everyone. Kalau sometimes orang yang kelihatannya paling oke, bisa jadi justru paling berantakan di dalamnya. Ingat kata-kata terkenalnya. The loneliest people are the kindest, the saddest people smell the brightest, and the most damaged people are the wisest. Last but not least, yang ke-10, your true power. Kamu itu cuma satu, gak ada yang lain. Apa gak sih? Terus-terusan ngerasa harus jadi seperti orang lain biar diterima. Padahal makin kita maksa buat nyamain diri, makin kita kehilangan jati diri sendiri. Walaupun ya, kita tahu ya semua orang itu unik. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang punya pengalaman hidup, cara mikir, dan sudut pandang yang persis sama kayak kamu. Jadi, buat apa harus jadi orang lain yang bukan kamu? Jangan pernah cari validasi, dan juga mulailah kamu terima diri kamu apa adanya. Biar hidup kamu tuh jadi lebih ringan. Kamu gak perlu yang namanya pura-pura atau mengecilkan diri buat fit in. Justru dari keunikan kamu itulah kamu bakal ketemu orang-orang dan juga peluang-peluang yang emang sejalan sama kamu. Dunia nggak butuh versi lain dari orang lain. Dunia tuh butuhnya kamu, apa adanya. So, ya guys, tadi itu things yang I wish I knew sooner versi Mbak M. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi nggak muat nih kalau dia masukin semua di sini. Karena pada dasarnya, seiring kita bertumbuh dewasa, kita bakal sadar kalau hidup itu isinya belajar tanpa adanya garis finish. Ya mungkin kecuali kalau udah meninggal ya, itu beda cerita. Ada hal-hal baru yang kita pahami setelah kita jatuh, gagal, atau ngelewatin fase yang emang gak gampang. Ada yang cepat belajar, ada yang butuh waktu lebih lama. Dan semua itu wajar. Karena pada dasarnya, setiap orang tuh lagi di jalan tuh di rutenya masing-masing. Belajar dari versi hidup yang berbeda-beda. So, selama kita masih hidup, proses belajar itu gak akan pernah benar-benar selesai. Terus gimana nih pendapat kamu soal video ini? Ada yang mau nambahin pelajaran hidup lain kah? Yang bisa dimasuk ke Things I Wish I Knew Sooner? Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Atau kalau kamu ada request buat Mbak M buat topik tertentu juga, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye.